Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada kita dengan kita mengerjakan ketaatan kepada Allah, kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga menjadi orang-orang yang disiapkan baginya surga yang seluas langit dan bumi oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, di antara nikmat yang sangat luar biasa sekali diberikan oleh Allah tabaraka wa taala adalah nikmat kita masih diberikan kehidupan sampai hari ini jemaah. Dan ini yang disebutkan oleh seorang sahabat yang ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling terbaik di sisi Allah ya Rasulullah? Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Jalla Jalaluhu, kemudian umur tersebut digunakan dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ketika Allah Jalla Jalaluhu masih memberikan kita umur jemaah, gunakan umur tersebut dengan sebaik-baiknya, karena umur itu tidak akan kembali lagi, tidak akan kembali muda lagi kita. Karena ada orang-orang yang berhayal supaya dia nanti akan dihidupkan setelah dia mati, maka demi Allah dia tidak akan dihidupkan setelah dia telah meninggal dunia. Dia tidak akan bisa mengerjakan amalan-amalan soleh. Kemudian sahabat tersebut pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi syarrun ya Rasulullah?" Siapakah manusia yang paling buruk ya Rasulullah? Manusia yang dihinakan oleh Allah Jalla Jalaluhu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Orang yang diberikan umur panjang sampai sekarang masih hidup, dia sudah umurnya 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun dikasihkan umur panjang oleh Allah, dia masih bisa bernafas, ternyata dia gunakan dalam perbuatan maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Dia lakukan, dia gunakan umur tersebut untuk mengingkari nikmat Allah Jalla Jalaluhu. Maka dia adalah manusia yang paling dibenci oleh Allah, manusia yang akan dihinakan oleh Allah, manusia yang dia tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser dari tempatnya hatta yus'al an umrihi fima afna, tentang masalah umurnya apa digunakan dengan umur tersebut.
Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kerjakan amal-amal soleh yang bisa kita kerjakan dari amal-amal soleh yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu akan membuat umur kita, akan membuat kehidupan kita diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala, yaitu Kitabul Adab atau kumpulan adab Islami yang hendaknya dipraktikkan, yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim yang dia mengatakan dirinya adalah pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia mengatakan cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-harinya. Maka ini atau di antara tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai di halaman yang ke-429, yaitu bab yang ke-20 dari kitab ini. Maka beliau mengatakan bab yang ke-20 adalah adab-adab bergaul sesama saudara muslim. Dan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, beliau mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Tuh, sesungguhnya seseorang itu tergantung dengan agama saudaranya. Bahkan pernah disebutkan as-sahibu sahib, bahwasanya sahabat ini akan menarik sahabatnya. Maka kalau orang itu berteman dengan orang yang baik, maka bisa jadi dia akan ditarik menjadi orang baik. Kalau dia berteman dengan orang-orang buruk, bisa jadi dia akan ditarik dan akan menjadi orang-orang yang buruk yang akan dihinakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam adab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, ayo engkau cari sahabat yang terbaik, engkau cari sahabat yang bisa mengingatkan engkau untuk kembali kepada Allah. Engkau cari sahabat ketika engkau susah, engkau lupa kepada Allah, dia memberikan nasihat, dia mengingatkan, dia mengajak kita dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu akan memberikan manfaat, bahkan akan memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kata Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam surat Az-Zukhruf, yaitu ayat yang ke-67, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Sesungguhnya teman-teman akrab nanti pada hari kiamat itu akan menjadi musuh. Orang yang satu dengan orang yang lain jadi musuh dia. Kenapa? Ketika dia di dunia mengajarkan perbuatan buruk, kelak pada hari kiamat itu mereka enggak peduli dengan kita. Mereka tidak akan memberikan syafaat. Bahkan nanti dia akan menuduh kita yang bodoh, yang mengikuti dia melakukan amalan-amalan kesyirikan, amalan-amalan perbuatan maksiat. Dan mereka tidak peduli dengan apa yang kita lakukan. Beda dengan orang-orang yang bertakwa, yang dia saling mewasiatkan dalam kebaikan, kelak pada hari kiamat dia akan memberikan syafaat kepada orang yang pernah melakukan kebaikan kepada dia, atau bahkan orang yang dekat, orang yang dia akrab, kemudian dia melakukan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu bisa memberikan syafaat. Dia berdoa supaya kita bisa selamat dari api neraka, kita akan selamat dari api neraka. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi. Sesungguhnya seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seseorang itu melihat dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Dan sejatinya juga nanti akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya mungkin kita berteman dengan orang buruk, kemudian kita tidak menjadi buruk jemaah, tapi nanti kita akan kena imbasnya dari keburukan yang dia lakukan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalu jalisu salih wa masalu jalisi su. Perumpamaan orang yang memiliki teman yang baik dan orang yang memiliki teman yang buruk. Teman yang baik itu adalah seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Mungkin kita tidak bisa membeli minyak wangi darinya karena kita tidak memiliki uang. Mungkin kita tidak bisa meminta karena belum tentu kita dikasihkan minyak wangi tersebut. Mungkin harganya mahal.
tapi setidaknya mungkin kita akan terkena dengan baunya. Maka lihat saudara-saudara kita yang biasanya kalau jual minyak wangi jemaah, setelah dia penuhin botol yang dibeli sama orang lain, maka disempatkan, disemprot ke kita jemaah, kena kita dengan wanginya. Setidaknya kita mendapatkan kebaikan dari hal tersebut. Walaupun mungkin kita tidak sebaik dia, kita tidak sesoleh orang yang soleh tersebut, tidak sepintar orang yang terus berbakti kepada Allah Jalla Jalaluh, tapi imbasnya pun akan kena kita jemaah. Begitu juga dengan orang yang berteman dengan orang yang buruk, maka dia sama seperti orang yang berteman dengan pandai besi, yang dia tiap hari memukul besi, dia panaskan, dia pukul keraknya. Mungkin kita tidak terbakar atau mungkin kita tidak akan menjadi pandai besi jemaah, tapi setidak-tidaknya kita akan terkena dengan baunya jemaah, bau yang tidak sedap, yang akan mungkin membuat bau baju kita kotor dan yang lainnya. Itu adalah perumpamaan mencari teman yang terbaik dan mencari teman yang buruk. Ketika mencari teman yang baik, kebaikanlah yang kita dapatkan walaupun tidak sama seperti mereka. Kemudian berteman dengan orang yang buruk, walaupun mungkin kita tidak seburuk mereka, tidak terpengaruh dengan mereka, tapi kita akan terkena imbas dari apa yang dia lakukan dari perbuatan maksiat. Maka beliau menyebutkan di sini, Syekh Fuad bin Abdul Aziz, maka ada adab-adab orang bergaul sesama saudara muslimnya, bergaul dengan orang lain. Maka yang pertama kata beliau adalah hendaknya dia memilih teman bergaul dan teman duduk. Karena Nabi SAW sebagaimana hadis yang sudah lalu atau hadis yang tadi yang kita sebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu ar-rajul ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka seorang itu tergantung dari agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat dengan siapa dia berteman. Maknanya adalah bahwa seseorang itu bergantung dengan kebiasaan temannya. Kalau teman kita biasanya mabuk, ya awal-awalnya mungkin kita tidak mabuk cuma. Awal-awalnya kita tidak mabuk, tapi karena sering kita duduk sama dia, yang dia minuman keras tersebut, kita mempertahankan diri kita, mungkin akan disuruh icip-icip dulu cuma. Cicip lah, walaupun sedikit saja, setetes saja antum rasakan gimana sih rasanya khamr itu supaya engkau tidak penasaran. Akhirnya tergerak pun hati kita untuk mencicipinya. Kena pun kita, ternyata enak menurut mereka. Oh ternyata ini bisa menenangkan pikiran. Akhirnya utang piutang hilang, nggak ada kepikiran ketika dia mabuk karena nggak ada akalnya sudah. Dia merasa seperti itu, dicobalah, akhirnya dia pun ketagihan. Kemudian setan terus menggoda dia. Kemudian ketika dia ada masalah, setan mengatakan, ayo minum saja biar engkau merasa tenang sebagaimana yang engkau katakan tadi. Akhirnya dia lakukan terus dan dia akan semakin jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian tingkah laku dan juga gaya hidupnya akan semisal dengan temannya. Kita kalau ngumpul sama orang-orang kaya itu gaya hidup kita juga kaya jemaah, walaupun kita miskin. Ada orang-orang saudara kita yang kita ketahui di sekeliling kita, dia tidak berada jemaah, enggak punya apa-apa dia. Karena dia duduk dengan orang-orang yang kaya, seolah-olah dia Masya Allah seperti orang yang kaya. Ketika melihat kita yang sama derajatnya, sama-sama miskin, seolah-olah bahkan kita direndahkan. Dia sudah menjadi kaya dengan duduk dengan orang-orang kaya tersebut. Maka hati-hati dengan apa yang terjadi dengan mencari teman yang tidak baik, karena kita akan terpengaruh dengan hal tersebut. Maka hendaknya ia memperhatikan dan meneliti dengan siapa dia berteman. Karena barang siapa yang agama dan akhlaknya diridhoi, maka ia berteman dengannya, dan jika tidak maka hendaklah ia menjauhinya, karena tabiat itu adalah sesuatu yang dicuri dari orang lain. Beliau mengatakan tabiat itu sesuatu yang kita curi dari orang lain. Yang awalnya kita tidak memiliki tabiat, misalnya suka duduk di majlis taklim karena kita sering duduk sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengingatkan kita, ayo kita menuntut ilmu, ilmu adalah jalan terbaik untuk masuk ke dalam surga. Akhirnya kita ngambil tabiat dari teman kita. Bahkan kalau kita duduk kemudian kita menyenangi ustadz itu, sampai gaya bicaranya pun kita ambil, sampai cara-cara dia ceramah pun kita ambil. Kita akan ta'asar, kita akan terpengaruh dengan hal tersebut.
Maka jikalau dia adalah orang yang buruk, maka keburukanlah yang kita ambil dari orang-orang itu. Demikian yang disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud. Kemudian disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang-orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyan. Dan janganlah yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa jemaah? Ketika kita memberikan makan kepada orang-orang bertakwa, itu kebaikan yang akan kita dapatkan. Tapi kalau memberikan makan kepada orang yang tidak bertakwa dan dia kenyang kemudian terus melakukan perbuatan maksiat, maka kita sudah membantu dia. Kita sudah memberikan dia jalan supaya dia tambah melakukan perbuatan maksiat. Maka kalau berteman dengan orang-orang bertakwa, ketakwaan yang kita dapatkan bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita memberikan orang makan, dia menjadi sehat, dia menjadi segar, kemudian dia melakukan ibadah, dengan dia makan dia sehat, dia kerjakan ibadah, maka pahala yang akan terus mengalir kepada kita jemaah. Bahkan Nabi SAW tidak ada lain surga yang akan dia dapatkan. Nabi SAW ketika lagi duduk dengan para sahabat, kemudian mengatakan, maukah kalian aku kabarkan amalan yang bisa memasukkan kalian ke dalam surga? Maka beliau mengatakan, afsus salam bainakum wa at'imut ta'am, sebarkan salam, kasih orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasilul arham, sambung tali silaturahmi, wasallu billaili wan nasu niyam. Kemudian salatlah kalian di malam hari ketika manusia lagi pada tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian dijamin masuk surga dengan hal tersebut. Lihat, kasihkan orang makan, berikan orang apa yang bisa kita berikan. Kemudian la tusahib illa mu'minan, janganlah kalian berteman kecuali dengan orang-orang yang beriman. Tapi nanti akan disebutkan bukan berarti kepada orang kafir kita tidak boleh berteman. Silakan boleh, karena kita mengharapkan supaya dia masuk ke dalam agama Islam, ini boleh. Tapi kalau memungkinkan dia tidak akan masuk ke dalam agama Islam, kemudian kita akan terpengaruh, maka hukumnya adalah haram. Hendaknya kita jauhi mereka, karena tidak ada manfaat yang kita bisa ambil. Kemudian larangan bersahabat mencakup larangan bersahabat dengan pelaku dosa besar dan orang-orang yang suka berbuat dosa. Ini larangannya, maka nggak boleh. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Beda dengan orang-orang yang tidak ada keimanannya sama sekali. Dia tidak peduli dengan siksaan Allah, dia tidak peduli dengan dia melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka berteman dengan mereka adalah suatu hal yang sangat berbahaya, yang akan memudaratkan dan mendatangkan kemudorotan pada agama kita jemaah. Terlebih lagi larangan berteman dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka larangan ini lebih diutamakan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah ada orang yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Al-Khattabi beliau mengatakan larangan ini berlaku pada makanan undangan, bukan makanan karena kebutuhan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yut'imut ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Nah, ini memberikan orang makan adalah keberkahan. Kemudian telah diketahui bahwa di antara para tawanan ada orang-orang kafir yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan agar tidak berteman dengan orang yang tidak bertakwa dan melarang bercampur baur dan memberikan makan kepadanya, karena memberikan makan akan menumbuhkan kelembutan dan kasih sayang dalam hati. Ini silakan saling memberikan makan kepada orang-orang yang kita cintai supaya dia tambah lembut hatinya. Kemudian teman dekat dan teman duduk yang berakhlak jelek, maka itu akan menimbulkan bahaya yang nyata dan tidak bisa dihindari bagaimanapun caranya. Karena terkadang orang kalau enggak melakukan apa yang dia lakukan, kita dijauhi.
Apalagi kalau kita sudah akrab sama mereka, kemudian mereka lagi minum khamr misalnya, antum nggak minum, dia mengatakan kita sudah nggak usah temenan. Apalagi kalau antum temenan sudah lama misalnya sama dia, eman-eman mau pisah temenan. Apalagi mungkin menurut antum akhlaknya baik, kalau antum ngutang dikasih, akhirnya kita ada rasa segan untuk menolak keinginannya. Rasa segan, dia sudah membantuin kita untuk mengurangi beban kehidupan kita, misalnya minjam uang dan yang lainnya. Akhirnya ketika dia melakukan perbuatan maksiat, mengajak kita merasa tidak enakan. Akhirnya kita mengerjakan perbuatan tersebut. Maka berhati-hatilah kita. Kemudian bagaimanapun cara menjaganya berdasarkan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masalul jalisi salih wasu'i kahamilil misik wa nafikhil kir." Ini yang kita sebutkan tadi. Beliau mengatakan karena kalau orang berteman atau permisalan orang yang berteman dengan orang yang baik dengan orang yang buruk seperti orang yang menjual minyak wangi sama pandai besi. Kalau minyak wangi setidaknya ada imbasnya yang kita akan kena dengan wanginya. Kalau orang itu adalah pandai besi, mungkin kita tidak kena dengan arangnya, kita tidak kena dengan bara apinya, mungkin kita akan kena dengan asapnya. Ini dia yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita mencari sahabat, maka tumbuhkan rasa cinta kita karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa maksudnya cinta karena Allah? Saling menjaga, saling mengingatkan dalam kebaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Seseorang itu tidak sempurna keimanannya sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Maka pertama itu cinta karena Allah. Ketika kita melihat saudara kita jatuh ke dalam perbuatan maksiat, ingatkan dia, nasihati dia, jangan jauhi dia. Jangan jauhi dia, ingatkan dia sehingga dia kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ketika kita cinta karena Allah, kita akan berusaha untuk menjadi yang terbaik dan juga menjaga saudara kita untuk tetap dalam ketaatan kepada Allahu Rabbul Alamin. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kedudukan persaudaraan yang paling agung adalah ketika diniatkan karena Allah dan untuk Allah. Tidak untuk mendapatkan kedudukan atau mendapatkan manfaat baik yang segera didapatkan atau yang akan datang. Tidak juga karena materi atau selainnya. Maka barang siapa yang kecintaan kepada temannya karena Allah, persaudaraannya karena Allah, maka sungguh ia telah mencapai puncak tujuan. Dan hendaknya seorang berhati-hati jangan sampai dalam kecintaannya itu terselip kepentingan dunia yang akan mengotori dan menyebabkan rusaknya persahabatan. Karena kalau kita cinta sama orang, dia kaya misalnya, nanti akan menjadi sesuatu yang tidak bagus, akan membuat nanti dia ketika ada masalah dia terputus persaudaraannya, karena memang karena bukan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan terjadi menyakiti satu dengan yang lainnya, kemudian yang seterusnya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau menyebutkan di sini, dan barang siapa yang kecintaannya karena Allah maka hendaknya dia bergembira dengan janji Allah dan keselamatan dari kedahsyatannya hari di mana seluruh makhluk dikumpulkan pada hari kiamat. Karena orang yang terbaik teman kita ini akan memberikan kita syafaat dan juga akan menjadi naungan pada hari kiamat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata pada hari kiamat, "Aina al-mutahabbuna bi jalali al-yauma?" Manakah orang-orang yang dia mencintai saudaranya karena keagunganku? Fa udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Maka aku akan menaungi mereka pada hari yang tidak ada naungan kecuali pada hari yang tidak ada naungan kecuali dari naunganku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan juga dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah
pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa mereka? Rajulani tahabani fillah, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, yajtama'ani fillah, dia berkumpul karena Allah, yatafarraqa fillah, kemudian dia berpisah juga karena Allah. Maka dia adalah orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutalajisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka kecintaanku akan aku peruntukkan kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku, yang duduk bersama karena aku. Kita duduk bersama karena Allah, maka Allah akan memberikan cintanya kepada kita. Yang saling menziarahi karena aku, dan yang saling memberi karena aku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bersahabat itu saling mencintai, saling menjaga, saling mengingatkan kebaikan. Dan disebutkan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang yang menziarahinya karena Allah di desa yang lainnya, maka Allah mengirimkan malaikat kepadanya di tengah perjalanan. Ini ada cerita seorang laki-laki yang dia mencintai ada orang di kampung. Kemudian diutuslah malaikat kepadanya, kenapa engkau datang untuk ke si fulan bin si fulan? Maka dia mengatakan, aku cinta karena Allah. Aku cinta karena Allah. Apakah ada kebutuhan yang lainnya dan yang lainnya? Dia mengatakan tidak. Apakah engkau mengenalnya? Tidak. Dia tidak pernah bertemu dengan orang tersebut. Dan dia juga tidak kenal dengan orang tersebut, tapi dia pengen ketemu, kemudian dia datang ke sana, kemudian dia pun disampaikan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ya seperti kita cinta kepada orang-orang yang soleh, yang mungkin pernah kita lihat di televisi, dia adalah orang yang taat, dia adalah orang yang senantiasa menyampaikan kebaikan. Kemudian dia berada di suatu kota yang jauh sana. Kemudian kita ketika mau lewat sana menyempatkan diri untuk berkunjung kepada mereka, walaupun mereka mungkin nggak kenal kita, dan kita juga tidak kenal mereka. Cuman kita cinta karena Allahu Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak ada lain kecintaan dari Allahu Tabaraka wa Ta'ala yang akan diberikan kepada kita. Dan itu yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang saudara dia menziarahi saudaranya karena Allah di desa yang lain, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengirimkan malaikat di tengah perjalanannya. Ketika malaikat tersebut mendatanginya, ia berkata, hendak kemana engkau pergi? Maka orang tersebut, aku hendak pergi ke rumah saudaraku di desa ini. Maka malaikat pun bertanya, apakah engkau hendak membereskan sesuatu yang engkau jaga atas saudaramu itu? Apakah ada urusanmu? Kata malaikat tersebut. Maka orang itu mengatakan, tidak, hanya saja aku mencintainya karena Allah Azza wa Jal. Maka malaikat berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karenanya. Maka cinta karena Allah itu akan mendatangkan cinta dari Allah Rabbul Alamin. Kita cinta saudara kita karena Allah, Allah pula akan mencintai kita sebagaimana kita mencintai saudara kita. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, catatan penting. Maka hendaknya orang yang mencintai saudaranya karena Allah memberitahu kepadanya tentang hal tersebut. Disampaikan. Hal ini ditunjukkan dalam hadis yang telah diketahui dari Anas bin Malik dan selainnya meriwayatkan, ia mengatakan bahwa seseorang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang laki-laki lain melewatinya. Laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai laki-laki ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, apakah kamu telah memberitahu kepadanya? Orang itu berkata, belum ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beritahulah kepadanya. Maka orang itu pun menyusulnya dan mengatakan, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Laki-laki tadi berkata, semoga Allah mencintaimu yang karenanya engkau mencintaiku. Kita mengatakan, uhibbukum fillah,
Kemudian dijawab, ahabbakallahu bima ahbabtani. Semoga Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintaiku. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdirilah dan kabarkan kepadanya, hal itu akan mengokohkan kecintaan di antara kalian. Laki-laki yang bersama Nabi pun bangun dan menjumpainya, kemudian mengabarkan kepadanya, ia sungguh atau sungguhnya aku mencintaimu di jalan Allah, atau ia berkata, aku mencintaimu karena Allah. Kemudian laki-laki tersebut pun yang melintas tadi berkata, semoga Allah mencintaimu yang mana engkau mencintaiku karenanya. Kemudian di antara hal-hal yang juga harus dilakukan oleh orang yang saling mencintai karena Allah adalah hendaknya dia terus mengevaluasi diri dan hati mereka waktu demi waktu, dan hendaknya mereka melihat apakah kecintaan ini telah tercampur sesuatu yang menghalangi atau menyulitkan serta mengeluarkan kecintaannya dari kecintaan yang hakiki atau tidak. Kemudian karena mungkin saja pada awalnya cinta didasari ikhlas karena Allah, akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama jika salah satu dari keduanya lalai dan akhirnya rasa cinta itu berpindah kepada saudara dengan harapan dapat saling memberikan manfaat bergantian. Maka ini dia harus dievaluasi terus. Selama ini saya suka sama fulan bin fulan, saya akrab dengannya. Apakah memang tujuannya karena Allah atau mungkin sekedar mencari manfaat? Karena ada orang-orang mencari manfaat dia. Di antaranya terkadang ada juga yang terjadi, ada orang yang dia sering menyampaikan kebaikan. Kemudian ada jemaahnya, dia sayang sama jemaahnya, tapi kadang-kadang orang yang menyampaikan kebaikan ini mengambil manfaat dari hal tersebut. Mengambil manfaat dari hal tersebut supaya dia bisa dimudahkan ini dan itu dan seterusnya. Maka ini adalah tidak dibenarkan. Cinta karena Allah untuk saling mengajarkan kebaikan, kemudian supaya terus senantiasa bertakwa kepada Allahu Jalla Jalaluh. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala, terkadang cinta kepada Allah berubah bersama dengan kontinuitas persahabatan dan kecintaan kepada kerinduan yang melampaui batas. Bercampur baurnya anak remaja atas nama persaudaraan karena Allah. Kemudian ada sebagian wanita juga yang melampaui batas dari syariat bersama anak-anak wanita sejenisnya, terkadang mengantarkannya kepada kebinasaan dan hal yang tidak dibenarkan. Karena ada orang yang saking kebablasannya berteman, dia cinta karena Allah, akhirnya dia bebas membuka auratnya, kan engkau adalah saudaraku, aku anggap engkau adalah adikku, aku anggap engkau adalah kakakku. Akhirnya aurat yang seharusnya tidak ditampakkan, dia ditampakkan. Aib-aib yang tersembunyi antara dia dengan suaminya diceritakan. Kemudian terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ketika kita memiliki teman, cintailah dia karena Allah. Kemudian terus evaluasi diri, apakah betul-betul karena Allah atau hanya sekedar mengambil manfaat dari orang lain. Kemudian yang ketiga, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala, maka beliau menyebutkan di sini yang ketiga adalah menampakkan senyum, bersikap lembut dan berkasih sayang kepada sesama saudara seiman. Ini yang dianjurkan. Ini yang dianjurkan. Karena ini sebenarnya adalah seremeh-remeh amalan, cuman akan mendatangkan kebahagiaan yang sangat besar. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Maka janganlah kalian meremehkan suatu kebaikan walaupun engkau berjumpa dengan sahabatmu dengan wajah tersenyum dan berseri-seri. Ternyata itu adalah sedekah. Tabassamuka liwajhi ahika sedekah. Senyummu ketika engkau berjumpa dengan sahabatmu adalah sedekah. Maka jangan pernah diremehkan. Maka hal yang paling minimal kata beliau di sini, apabila seseorang menjumpai saudaranya adalah menjumpainya dengan wajah yang berseri-seri, bibir yang penuh senyuman. Hal ini merupakan bagian dari perkara yang ma'ruf, adab yang seharusnya ditampakkan oleh seorang saudara kepada saudaranya yang lain.
yaitu bersikap ramah, kemudian dia tersenyum setiap kali bertemu atau melihat saudaranya. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, hadis yang berasal dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun itu sedikit. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, walaupun kalian berjumpa dengan sahabatmu dengan wajah yang berseri-seri. Bahkan dalam hadis yang lain dibawakan dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan, kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan itu berupa pahala, ada pahalanya, ada sedekahnya di sana, ada sedekahnya. Wa inna minal ma'rufi, dan di antara perbuatan yang ma'ruf yang dia memiliki pahala di sana, antalqa akhaka biwajhin talq, yaitu engkau berjumpa dengan sahabatmu dalam kondisi wajah yang berseri-seri, wajah yang penuh kegembiraan. Ini dia adalah amalan yang terbaik, yang minimal yang kita lakukan ketika kita memiliki teman. Kemudian juga bersifat lemah lembut, ramah, dan kasih sayang juga termasuk hal yang akan menguatkan ikatan di antara saudara dan memperdalam hubungan di antara mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyukai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Nah, beliau mengatakan maha lembut, mencintai kelembutan dan memberikan kepada orang yang lembut apa yang tidak dia berikan kepada orang yang kasar, dan dia diberikan kepada selainnya. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, dan selama hal ini atau hal itu terus seperti itu dan terhadap saudara-saudara seiman, maka mereka lebih pantas dan lebih utama berperilaku lemah lembut kepada sebagian yang lainnya, dan hendaknya sebagian mereka berlaku ramah kepada sebagian yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, hurrima 'alan nar kullu hinin halainin sahlin qaribin minan nas. Maka diharamkan neraka bagi orang yang berlemah lembut. Ketika dia punya teman, dia berlemah lembut kepada teman hidupnya, suaminya dia berlemah lembut, sang suami dia berlemah lembut kepada istrinya, kemudian dia muda, tidak suka menyusahkan orang lain, bahkan membantu urusan orang lain, dan dia dekat dengan manusia. Maksudnya dekat dengan manusia, membantu saudaranya, kemudian memudahkan urusannya, maka dia adalah orang-orang yang akan diberikan kemudahan oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Kemudian juga jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan di antara juga hal-hal yang membuat teman itu akan semakin langgeng rasa cinta dan menghilangkan kebencian hati, dan saling memberikan, yaitu adalah saling memberikan hadiah kepada saudaranya. Saling memberikan hadiah kepada saudaranya, ini akan menumbuhkan rasa cinta seseorang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Malik, dia meriwayatkan dalam Muwatta'nya, maka beliau mengatakan, tasafahu yadhab al-ghillu, saling berjabat tanganlah kalian, karena saling berjabat tangan itu akan menghilangkan kedengkian. Ini jangan diremehkan, ketemu sama sahib kita saling jabat tangan, karena itu bisa menghilangkan kebencian. Mungkin ada salah-salah kita, salah apa, maka kita saling tegur, kita saling berjabat tangan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa dihapuskan antara kebencian yang ada pada dirinya. Bahkan ada yang mengatakan dosa di antara mereka berdua sampai mereka berpisah. Wa tahadau tahabbu, maka saling memberikan hadiahlah kalian, kata Nabi SAW, karena dengan saling memberikan hadiah kalian akan saling mencintai. Wa tadhab syahna, kemudian bisa menghilangkan kebencian. Kemudian alangkah indahnya ada syair yang diucapkan oleh orang Arab. Mereka mengatakan, hadiah manusia sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya akan melahirkan hubungan di hati-hati mereka,
dan menumbuhkan rasa suka dan cinta dalam sanubari, dan akan memakaikan keindahan apabila mereka bersua. Ini dia. Berarti saling memberikan hadiah. Enggak perlu mahal-mahal jemaah, enggak perlu mahal. Apa yang bisa kita berikan, berikan. Kemudian orang yang ketika diberikan hadiah juga enggak boleh meremehkan. Enggak boleh meremehkan sesuatu. Sampai dia mengatakan, ini adalah sesuatu yang remeh, mungkin bisa saya beli, maka enggak boleh seperti itu. Maka saling menerimalah hadiah di antara dua sahabat tersebut. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, disunnahkan memberi nasihat, dan hal itu termasuk kesempurnaan persaudaraan. Kalau punya teman itu saling nasihatin. Jangan dibiarkan larut dalam perbuatan maksiat misalnya, kemudian dia jatuh dalam perbuatan mungkar misalnya, maka saling menasihatin. Maka nasihat adalah tuntunan syariat yang dianjurkan oleh pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bagian dari perkara-perkara yang menjadi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat, sebagaimana Jarir bin Abdullah meriwayatkan, aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan tuntunan ini bersama dengan salat dan zakat, yang mana keduanya adalah bagian dari rukun Islam. Hal ini menunjukkan kepada kita akan besarnya kedudukan saling menasihati. Apalagi lagi seorang ibu kepada anaknya, maka jangan dia bosan-bosan menasihati anaknya. Seorang suami kepada istrinya, jangan bosan-bosan untuk menasihati istri kita. Kemudian seorang istri juga ketika dia melihat suaminya, maka terus dia nasihatkan untuk mendapatkan kebaikan, jemaah. Kemudian disebutkan juga, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, dari Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinu nasihah, agama ini adalah nasihat. Kulna liman ya Rasulullah, maka para sahabat pun bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, untuk Allah. Maksudnya mengerjakan perintah-perintah Allah, untuk kitabnya, mengerjakan apa yang ada dalam perintah dia dalam kitabnya, untuk Rasulnya, mengikuti apa yang ada pada diri Rasul yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa taala, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kita saling menasihati dalam ketaatan dan ketakwaan, dan seluruh kaum muslimin. Kemudian sabda beliau, agama itu adalah nasihat, yaitu bahwasanya nasihat adalah amalan yang paling utama dan paling sempurna dalam agama. Karena kita duduk di sini ceramah, buka kajian, saling menasihati. Kita bertemu dengan teman kita, kita ajak dia kebaikan, itu adalah nasihat, itu adalah kebaikan. Maka agama ini adalah yang paling utama dan paling sempurna adalah saling menasihatin, karena agama ini adalah agama nasihat. Kemudian Ibnul Jauzi berkata, ketahuilah bahwa nasihat untuk Allah adalah membela agamanya, menghalau segala bentuk kesyirikan kepadanya, walaupun dia tidak membutuhkannya, akan tapi manfaatnya kembali kepada hambanya. Kemudian nasihat kepada kitabnya adalah membelanya, senantiasa menjaga tilawah kitabnya, dan nasihat untuk Rasul adalah mengerjakan sunnah-sunnahnya, mengajak kepada dakwah beliau. Adapun nasihat kepada pemimpin kaum muslimin adalah dengan mentaati mereka, berjihad bersama mereka, menjaga baiat mereka, memberi nasihat kepada mereka tanpa adanya pujian-pujian yang membuat mereka terpedaya. Kemudian nasihat untuk seluruh kaum muslimin adalah keinginan memberikan kebaikan kepada mereka. Termasuk dalam hal ini adalah mengajarkan, memperkenalkan kepada mereka perkara-perkara yang wajib, serta menunjukkan kepada mereka al-haq, yaitu kebenaran. Dan berdasarkan hal ini, maka nasihat untuk saudara-saudara kita dilakukan dengan tujuan melapangkan kebaikan kepada mereka, menjelaskan al-haq kepada mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan, tidak menipu mereka, dan berwajah manis kepada mereka dalam menegakkan agama Allah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, termasuk pula memerintahkan mereka kepada perkara yang ma'ruf, melarang mereka dari kemungkaran, walaupun hal itu menyelisih hawa nafsu dan kebiasaan mereka, sedangkan menyertai mereka dalam
kebiasaan mereka, berwajah manis bersama mereka dan menegakkan agama Allah dengan mengatasnamakan persaudaraan dengan tujuan agar mereka tidak lari, maka hal ini bukan bagian dari nasihat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia terus mengikuti, dia ingin menasihati mereka, kemudian mengikuti, ketika dia melakukan perbuatan maksiat dia diam di sana, kemudian tidak menasihatin, maka jelas itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Memang benar ketika memberi nasihat kepada mereka diperlukan adanya hikmah. Akan tetapi al-haq harus dijelaskan dan diajarkan lebih khusus lagi apabila berada dalam ruang lingkup sesama saudara dan ia mampu untuk melakukannya. Maka yang keempat itu saling menasihati antara saudara kita, kemudian saling mengingatkan bahwasanya ini adalah kebaikan dan seterusnya. Kemudian yang kelima, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, saling tolong menolong. Saling tolong menolong, dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat Anas meriwayatkan bahwa mereka memindahkan batu-batu sambil mendendangkan ar-rajas, yaitu semacam aluran puisi, dan Nabi turut serta bersama mereka dengan beliau pun bersabda, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka ampunilah kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Maka hal ini terjadi pula pada peristiwa Khandaq juga, saling tolong menolong. Ketika tidak bisa melakukan ini maka bantu saudaranya. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita membantu saudara kita urusan dunianya maka dia akan dimudahkan juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man farraja an mu'min kurbatan min kurabi dunya farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia membebaskan, menolong saudaranya, melepaskan dia dari urusan dunianya, Allah akan lepaskan dia dari urusan akhirat, akan ditolong. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang berhutang kepadanya, Allah akan mudahkan di dunia dan di akhirat. Kemudian wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Bahkan hanya sekedar menutup aib saudara kita, kita tolong tidak menyebarkan aibnya, maka itu pun akan berbuah pahala dan seterusnya. Kemudian disebutkan di perang Khandaq tentang permasalahan pernah didapati ada batu yang sangat keras di sana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun, beliau melilitkan perut beliau dililit dengan batu karena beliau kelaparan, dililit, kemudian beliau turun ke parit tersebut, kemudian beliau yang memukul batu itu hingga menjadi pasir. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Apalagi di sini untuk menghalau orang-orang musyrik yang akan menyerbu ke Madinah dengan membuat parit misalnya, atau mungkin yang lebih rendah daripada itu kita gotong royong, kemudian ada pembangunan masjid dan yang lainnya, maka itu adalah kebaikan yang sangat besar yang hendaknya orang itu terus saling membantu dengan yang lainnya. Bahkan diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'min li mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu satu bangunan. Yasuddu ba'duhum ba'dha. Dia menguatkan sebagian dengan yang lainnya. Dan ini di antara fungsinya sahabat. Maka saling menguatkan dalam ketaatan yang satu dengan yang lainnya. Ketika satunya lemas, maka dia nasihatin biar dia semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian sesama saudara, sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lainnya, saling bantu. Mereka saling memberi bantuan dalam menutupi kefakiran mereka, kemudian atau memberi persetujuan dalam menunaikan hajat kebutuhan mereka dan selainnya dari berbagai bentuk bantuan. Maka Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba itu menolongnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Sisanya kalau ada pertanyaan kita jawab pertanyaan. Nah, maka di sini 5 hal yang sudah kita baca. Yang pertama dalam adab-adab bersahabat atau bergaul, yang pertama adalah cari sahabat yang bagus. Cari sahabat
yang mengingatkan kita untuk bertakwa terus kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga kalau nyari jodoh juga seperti itu. Jodoh itu adalah sebagai sahabat, istri kita kayak sahabat. Maka cari istri itu juga harus yang baik, cari suami juga sahabat, cari suami juga yang terbaik, supaya kita bisa dibawa ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian persahabatan itu hendaknya dibangun di atas kecintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena keberkahan yang akan kita dapati. Kemudian kalau bersahabat itu ya senyum, kemudian dia bersikap lemah lembut, kemudian berkasih sayang kepada saudaranya. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan nasihat ketika dia lagi futur, mengingatkan dia ketika dia terkena musibah bahwasanya di antara tanda kecintaan Allah, Allah akan uji dia ketika dia terkena musibah. Kemudian yang kelima adalah saling tolong menolong sesama saudara, karena pahala atau karena kemudahan dari Allah yang akan kita dapati ketika kita menolong saudara kita, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba ketika dia terus membantu saudaranya. Nah, Allah taala alam shawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya kita gunakan untuk tanya jawab. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan. Nah, jemaah. Di sini ada pertanyaan. Apa hukumnya perempuan itu misalnya dia pergi safar, pakai pesawat sendirian dia tanpa mahram? Apakah dia berdosa? Maka keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Maka iya. Karena kenapa? Di dalam pesawat dia nggak ditemani dengan mahramnya dan dia lagi melakukan perjalanan, walaupun nanti di bandara sana dijemput. Itu adalah perjalanan, jemaah. Itu adalah perjalanan, dan perempuan itu tidak la yahillu limra'atin ayusafir illa bidhi mahramin. Tidak halal bagi seorang perempuan untuk bersafar tanpa ada mahramnya. Walaupun dari Balikpapan dia diantar sama kakaknya misalnya, kakak kandungnya, nanti di Surabaya dia dijemput sama suaminya, maka ini jelas adalah safar tanpa mahram, dan itu tidak boleh sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka itu aman, karena di antara ciri-ciri nanti akan datangnya hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan yang dia berjalan dari Son'a datang ke Madinah tanpa ada yang menemaninya, dan dia selamat dalam tujuannya. Nah, dia tidak bersama mahramnya, dia melakukan perjalanan, dia merasa aman, dan ini diantara tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah taala sesuai dengan dalil bahwasanya perempuan itu safar tanpa mahram, maka dia berdosa. Kalau ditemani sama anaknya misalnya belum balik, nah, apakah dengan mahram juga ini? Apakah dengan mahram coba? Ada yang bisa bantu? Anaknya baru umur 5 tahun misalnya, baru umur 4 tahun misalnya, dibawa. Nah, apa tujuan itu? Apa tujuannya harus bersama mahram? Supaya dia lebih terjaga, jemaah. Tujuannya bersama mahram itu supaya dia lebih terjaga, supaya dia selamat, tidak ada yang mengganggunya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Maka yang lebih dekat kalau Anda lihat bahwasanya dengan anak kecil itu tidak disebutkan bersama mahramnya. Nah, karena harus dia balik kemudian dia bisa membantu kita kalau ada apa-apa misalnya. Walaupun mungkin dia kelas 3 SD, kalau ada apa-apa dia bantuin kita. Nah, bahkan kadang anak kecil itu yang menjaga orang tuanya, lebih berani dia. Masya Allah, dari bapaknya lari, dia bersama ibunya. Ada kejadian gempa, suaminya lari, sedangkan anaknya yang jaga ibunya. Nah, seperti itu. Allah ta'ala alam bissawab. Mungkin ada yang lain? Nah, jadi kita ke masjidnya agak jauh kilo gitu. Tapi misalnya kalau kita sholatnya itu sholat Syria, misalnya zuhur sama asar itu sholatnya di masjid yang dekat. Nanti begitu yang jahiliyah itu
6 jemaah, di sini ada pertanyaan. Ada masjid dekat rumah, tapi bacaan Al-Fatihahnya itu nggak karuan. Nggak karuan. Maksudnya nggak karuan itu adalah salahnya itu memang betul-betul jelas. 6. Dia jali, kata bahasa orang di dalam tajwid. Khotoknya itu khotok jali atau lahannya itu lahan jali. Kesalahannya betul-betul jelas. Yang hamzah jadi ain, yang ain jadi a, kemudian yang macam-macam berubah-berubah, yang za jadi ja misalnya, jadi za misalnya, jelas-jelas bacaannya salah. Karena akan merubah arti dan makna dari ayat tersebut, jelas sekali kesalahannya. Maka kita tidak boleh sholat di sana, tidak boleh sholat di sana, pindah ke tempat yang lainnya. Bagaimana kalau dia sholat sirriyah, Ustaz? Dia juga seperti itu bacaannya. Kalau kita dengar misalnya, apakah dibolehkan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau Anda lihat, karena ternyata membaca Al-Fatihah, ketika imam itu membaca Al-Fatihah, maka makmum itu harus diam. Kemudian ketika dia di sholat yang jahriyah, maka ketika imam membaca Al-Fatihah dengan jahriyah, kita diperintahkan untuk diam, untuk mendengarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika ada imam yang dia membaca sirriyah, kemudian kita juga diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah tersebut. Ala kulli halin jemaah, di sini kalau memang dia jadi imam kemudian bacaannya seperti itu, yang baiknya itu cari tempat yang lain saja jemaah. Cari yang tempat lain. Karena dikhawatirkan dengan bacaannya yang tidak benar itu membatalkan sholatnya, kemudian kita yang di belakang juga akan terkena imbas dengan hal tersebut. Maka asalnya cari di tempatnya, kecuali kalau imamnya beda-beda. Oh, pas dia di jahriyah, dia yang disuruh jadi imam, bacaannya nggak karuan, tapi pas di sirriyah yang biasa bacaannya bagus misalnya, maka ikut di sana. Ketika sholat sirriyah kemudian jahriyah nggak usah ikut. Tapi kalau antum pengen lebih aman dan lebih khusyuk lagi, cari di tempat walaupun itu agak sedikit jauh, 1 kilo misalnya, datangin ke tempat sana. Langkah kaki antum lebih banyak, lebih jauh lagi dari ke masjid itu, lebih banyak lagi pahalanya. Apalagi di sana menegakkan sunnah, kemudian juga ibadah kita menjadi tenang dan seterusnya. Nah, maka cari yang lebih jauh itu lebih utama. Allah ta'ala alam bisawab. 6 jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, mungkin ini yang dapat ana sampaikan. Semoga bermanfaat bagi ana pribadi, kemudian bagi para jemaah. Semoga Allah jalla jalaluhu memudahkan kita untuk terus mendapatkan teman-teman yang bertakwa, teman-teman yang soleh, teman-teman yang soleha, yang saling mengingatkan kita dalam kebaikan. Kemudian memudahkan kita urusan dunia dan akhirat kita oleh Allah jalla jalaluhu. Kemudian bisa masuk surga dengan teman-teman kita yang soleh, dengan orang-orang yang kita cintai, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita, dan diberikan keberkahan oleh Allahu Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.